pagi kawan pajak. Selamat datang nih di PPKM Podcast Pajak KPP Madya Palembang. Terus berkarya, ukir prestasi. Pagi ini kita ketemu dengan dua narasumber kawan pajak. Yaitu yang pertama Pak Yuli Kurniawan. Pak, disampaikan salam dulu Pak. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Pak Yuli Kurniawan. Dan satu lagi narasumber kita adalah Mas Ivan Suprapto. Mas Ivan, disapa dulu. Ya, selamat pagi kawan pajak. Terima kasih Mas Cecep udah memperkenalkan saya dan Mas Yuli. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja di masa pandemi saat ini. Oke, terima kasih Mas Ivan. Pagi ini kita akan mencoba membahas ini dalam podcast kita pada pagi ini. Itu pertanyaan utamanya itu terkait SPT tahunan kawan-kawan pajak. Kenapa harus lapor SPT tahunan? Jadi nanti kita akan bertanya nih sepuas-puasnya kepada narasumber kita terkait kenapa harus lapor SPT tahunan. Jadi kepada pendengar semua, semoga dalam keadaan sehat dan selamat bergabung di sela-sela kesibukan aktivitasnya pada pagi ini. Pertama itu kita muncul pertanyaan nih, Mas Yuli, Kak Ivan, kenapa kita harus lapor SPT tahunan? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi gini, Mas Cecep, di laporan SPT tahunan itu satu amanat peraturan perundang-undangan diatur di Undang-Undang Perpajakan, tepatnya di KUP, apalagi sekarang KUP-nya udah diubah ya, yang terakhir dengan Undang-Undang APP nomor 7 tahun 2021. Di sana memang diamanatkan bahwa setiap wajib pajak yang ber-NPWP, bernomor pokok wajib pajak, diamanatkan untuk melakukan pelaporan atas SPT tahunannya setahun sekali. Ya, paling tidak untuk setahun sekali yang melaporkan harta dan kewajibannya dalam pelaporan SPT tahunannya. Iya, benar-benar. Berarti minimal setahun sekali, tapi bisa lebih ya kalau melakukan pembetulan ya Pak Yuli ya. Iya, pembetulannya juga terserah tuh, bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kalau memang dirasa masih ada SPT tahunan yang dianggap belum benar, belum lengkap, dan belum jelas. Berkali-kali ya Mas Yuli. Berkali-kali. Selama masih ada yang harus diperbaiki bisa dibetulkan. Kemudian ini juga kawan-kawan pajak mungkin juga bertanya-tanya nih, karena kan kita tuh sudah bayar pajak, kemudian juga ada beberapa kawan pajak yang pajaknya sudah dipotong, misalnya transaksi dengan pemotong. Terus buat apa sih harus lapor SPT lagi? Mungkin Pak Ivan bisa memberikan tanggapan nih. Baik Mas Cecep. Jadi kewajiban kita sebagai wajib pajak itu sebenarnya bukan hanya membayar atau dipotong terus selesai ya. Jadi kita itu setelah membayar atau dipotong, kita ada kewajiban satu lagi, yaitu melaporkan melalui media SPT. Nah, untuk yang setahun sekali yang kata Mas Yuli tadi, yang SPT tahunan, itu apabila kawan pajak untuk yang dipotong itu dapat melaporkan SPT-nya paling lambat di 31 Maret di tahun berikutnya setelah tahun pajak itu selesai, di mana kawan pajak itu harus melaporkan SPT dimaksud secara online. Jadi sekarang pelaporan SPT itu sudah secara online ya. Iya. Lagi ya, jadi nggak perlu ngantri lagi, ngisi formulir SPT-nya. Jadi sudah bisa online, melalui HP juga udah bisa kalau untuk orang pribadi, ASN ya khususnya ya. Jadi nggak perlu harus ada komputer, nggak perlu harus ada laptop. Jadi di handphone pun sudah bisa, asal sudah mempunyai media pendukungnya, misalnya Evin. Iya, benar. Dan itu pun kenapa kita harus lapor itu ya, lapor sendiri maksudnya kan. Ya. Sebenarnya kan Indonesia ini masih menganut sistem self assessment system ya. Jadi wajib pajak itu diberi keleluasaan untuk membayar sendiri dan melaporkan sendiri pajak yang sudah didapatnya tadi, yang sudah dipotong tadi maksudnya kan. Nah, itu sebenarnya dari negara, pemerintah itu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, yang SPT tadi yang dilaporkan secara online tadi
itu merupakan sarana bagi wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada negara. Jadi kan negara sudah memberi kepercayaan, kita sebagai wajib pajak harus melaporkan SPT itu dengan benar, lengkap dan jelas tadi Mas Cecep. Terima kasih Pak Ivan, sangat jelas sekali. Jadi memang penyebab utamanya kenapa harus lapor tadi adalah karena masih sistem self assessment ya di negara kita tercinta ini. Baik teman-teman pajak, masih kita simak nih tanya jawab dan obrolan yang menarik ini. Kemudian juga saya sendiri nih pengalaman waktu lapor SPT itu, pada saat kita sudah selesai melapor, terus di dalam laporan itu statusnya kurang bayar. Terus teman saya itu ada malah yang statusnya lebih bayar, padahal kan pajaknya udah dibayar. Kemudian ada juga yang udah dipotong oleh pemberi kerja, kayak saya tuh dari gaji itu udah dipotong oleh pemberi kerja bendahara. Kok begitu ya Pak Yuli ya? Kok ada yang lebih bayar, ada yang kurang bayar? Itu maksudnya gimana Pak Yuli? Ya, jadi kadang pengertian kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil kadang jadi pertanyaan juga dari wajib pajak yang ngececep ya. Jadi kadang kalau kurang bayar, kenapa harus kurang bayar? Kan saya sudah bayar semua pembayaran pajak saya. Iya benar. Sudah dipotong oleh pemotong pajak seperti itu. Tapi memang dalam mekanisme pelaporan SPT tahunan terbagi menjadi 3 maksudnya. Ada SPT tahunan kurang bayar, ada SPT tahunan lebih bayar, ada SPT tahunan nihil. Ya. Jadi SPT tahunan kurang bayar itu maksudnya adalah jika penghitungan pajak terhutang masih terdapat nilai yang masih harus kita bayar. Oke. Jadi nilai penghasilan kita dibandingkan dengan nilai pajak yang telah dipotong oleh pihak lain itu masih lebih besar. Oh, bukan berarti saya pajaknya masih belum dibayar gitu, bukan ya Pak Yuli? Bukan. Jadi masih ada nilai pajak yang masih harus dibayar. Yang masih harus dibayar. Jadi ada nilai PPh terhutang menurut hitungan undang-undang di Undang-Undang KUP ataupun Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa PPh terhutang kita lebih besar dibandingkan dengan nilai yang telah kita bayarkan atau nilai yang telah dipotong oleh pihak lain. Oke. Kalau SPT lebih bayar, sebaliknya nilai pajak yang terhutang atas penghasilan kita nilainya lebih kecil dibandingkan yang telah kita bayarkan atau telah dipotong oleh pihak lain. Sehingga atas SKPLB-nya tadi, atas SPTLB, atas SPTLB-nya itu bisa kita mintakan kembalian ke negara melalui KPP. Jadi kalau SPT lebih bayar itu maksudnya saya sudah dipotong atau sudah stop pajaknya lebih besar dari seharusnya gitu ya. Jadi Mas Cecep dalam hal ini sudah dipotong sebesar 10 juta misalnya, tapi menurut penghitungan pajak terhutang sebenarnya utang pajak Mas Cecep ini cuma 6 juta. Jadi 4 jutanya itu sebenarnya bisa dimintakan pengembalian atau restitusi. Siap. Kalau nihil, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang. Biasanya sih kalau misalnya pegawai dari satu pemberi kerja. Kayak saya nih ya. Iya. Saya juga sebenarnya. Kita semua kayaknya. Kita semua. Jadi dari satu pemberi kerja jumlah PPh terhutangnya sudah dipotong sesuai nilainya oleh pemberi kerja, oleh KPP dalam hal ini, oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi jumlah PPh terhutang dengan nilai yang telah dipotong atau telah dibayarkan sama. Sudah sama. Statusnya adalah nihil. Oke, terima kasih. Tapi itu memang terjadi itu Mas Cecep dan Mas Yuli. Jadi ada rekan saya yang di tetangga lah ya. Jadi dia merasa sudah dipotong oleh perusahaannya. Dan dia perusahaannya sudah menyetorkan atas pajak yang dimaksud tadi kan. Iya. Nah dia ngerasa di SPT-nya tuh statusnya kurang bayar. Nah dia bertanya tuh kepada saya tuh. Protes ke Pak Ivan ya, karena tahu bekerja di pajak ini gitu ya. Aku udah dipotong nih, tapi kok SPT ku bilangnya kurang bayar. Kan udah dibayar gitu kan. Ya itu. Jadi ya pelan-pelan lah kita jelasin ya seperti yang Mas Yuli sampaikan tadi. Memang untuk wajib pajak yang
cuma lapor setahun sekali kan, itu pun pasti lupa tiap tahun kan, bisa jadi Evinnya juga aja lupa, apalagi benar itu sering lupa lain kan. Ya itu yang terjadi sih Mas Cecep. yang terjadi memang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kedepannya enggak lagi ya, karena kan sekarang di DJP ini kan ada namanya penyuluh pajak ya. Jadi penyuluh pajak itu memang fungsinya untuk tidak bosan-bosan mengingatkan menginformasikan ya, dan mengedukasi ya. Edukasi, benar sekali Pak Ivan. Mudah-mudahan kedepannya peraturan perpajakan bisa lebih mudah dipahami dan ketentuan-ketentuan itu bisa sampai ke wajib pajak melalui penyuluh pajak. Terima kasih nih Pak Ivan, Mas Yuli. Kemudian ini, kalau informasi yang saya dapat sekarang ini untuk pelaporan SPT tahunan itu sudah lebih simpel. Kalau dulu tuh sering kita lihat di kantor pajak itu kalau udah bulan Maret, April udah kayak antrian sembako. Iya. Masang tenda, kadang-kadang ada yang masang musik gitu ya. Antri berduyun-duyun datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT. Nah, cuman sekarang sudah masa pandemi. Kira-kira masih ya enggak ya Pak Yuli, Mas Ivan, ini wajib pajak ini untuk melapor SPT itu harus datang berduyun-duyun ke kantor pajak. Ada nggak sih dari kantor pajak atau dari DJP inovasi supaya wajib pajak ini nggak perlu datang lagi berduyun-duyun ke kantor pajak? Gimana kira-kira? Inovasi terus dilakukan di DJP sampai saat ini Mas Cecep. Jadi semua layanan sepertinya akan di elektronisasikan gitu. Elektronisasikan di online kan, digitalisasikan dari layanan penyampaian SPT, terus pembuatan e-Bupot, pelaporan SPT masa PPN melalui Innova dan lain sebagainya sudah pakai media elektronik semua ya. Iya. Mungkin salah satu tujuan dari digitalisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak salah satunya itu Mas Cecep. Pertama, lebih memperingan wajib pajak karena tidak perlu datang ke kantor nih. Cukup di rumah memakai HP, apalagi sekarang HP kan sudah jadi kebutuhan pokok ya yang benar. Kemungkinan dimiliki oleh seluruh wajib pajak, orang tua, dewasa, remaja, anak-anak. Sekarang mungkin masing-masing udah megang HP, sehingga proses pelaporan ataupun proses pembayaran pajak sekarang dapat lebih mudah. Yang kedua, meringkas waktu penyampaian SPT tahunan. Iya benar. Kalau dalam rangka SPT tahunan ini, jadi wajib pajak bisa kapan saja menyampaikan SPT tahunan, asal jangan telat aja, jangan lewat sampai 31 Maret bagi orang pribadi dan 30 April bagi wajib badan. Oke. Jadi salah duanya itu lah Mas Cecep. Iya benar. Berarti semuanya sekarang udah digitalisasi dan bisa melaporkan secara online. Kalau nggak salah itu nama aplikasinya e-filing ya, Mas Yuli ya. Iya, e-filing. Nah, e-filing ya. E-filing kayaknya ya. Oke. Berarti nih layanan apa aja ya Pak Ivan yang diberikan oleh e-filing ini? Baik, kalau saya baca sebenarnya mungkin boleh dikoreksi juga ya. Sepertinya sih e-filing ya. E-filing. Karena elektronik file ya. Jadi bukan pengisiannya ya, lebih ke dokumennya ya. Jadi mungkin e-filing ya kawan pajak sekalian. Nah, untuk e-filing itu sendiri memang lebih terbatas untuk SPT yang beberapa jenis SPT saja. Jadi sebelum kawan pajak bisa mengakses layanan e-filing di DJP online, kawan pajak sudah harus mempunyai yang namanya EVIN terlebih dahulu. EVIN. Jadi EVIN itu singkatan dari elektronik EVIN Filing Identification Number. Agak susah juga ingat. Setelah kawan pajak punya EVIN, kawan pajak bisa melakukan registrasi